Tadi Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu menghadap ke depan pintu kelas Bu Tati. Anda melihat Bu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa seberapa murid di kelas Bu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Bagaimana kalau tanggapan jenengan Pak Anjar? Kalau saya akan mengajak muridnya itu ke ruangan saya dulu. Setelah itu, baru saya mempertemukan dengan Bu Tati untuk melihat permasalahan seperti apa, kemudian mencari solusi agar permasalahan murid tersebut dapat terselesaikan. Karena apa? Karena murid tersebut bakalan kesulitan karena mungkin saja Bu Tati itu adalah orang yang keras kepala juga. Seperti itu. Jadi diperbolehkan saja ketika guru lain apa eh, menginterupsi permasalahan tersebut. Ya, berarti untuk proses interupsinya itu tidak langsung ketika Bu Tati di kelas ya, menunggu Bu Tati Iya, selesai dulu. Setelah anaknya kita juga tanya permasalahannya seperti apa, baru kemudian kalau Bu Tati sudah selesai, nanti bisa dipertemukan. iya. Nanti kalau misal Menurut saya seperti itu. ya misalnya Bu Tati memojokkan si anak, padahal banyak anak yang nilainya bagus ketika ikut cara saya, harus disiplin seperti itu. Lah si anak ini kan ndak mau mengikuti saya, akhirnya dia mendapatkan semacam ya inilah kamu yang nggak nurut kepada saya, kamu akhirnya menjadi anak yang tidak bisa, temanmu bisa di kelas bisa mengerjakan, kamu di luar, kamu mendapatkan hukuman. Itu bagaimana kita menyampaikan bahwa apa yang menjadi tindakan Bu Tati itu adalah hal yang mungkin sangat mengganggu bagi anak, seperti itu. Anak terlalu dituntut di luar batas kemampuannya, itu gimana cara menyampaikannya nanti? Ya karena apa namanya memang kan setiap murid itu punya karakter sendiri ya Bu. Jadi setiap murid itu punya kemampuan masing-masing. Ya paling tidak kita harus memberikan pemahaman kepada Bu Tati bahwasanya memang setiap individu atau setiap peserta didik itu punya kemampuan atau karakter tersendiri sehingga apa namanya Bu Tati kita pahamkan agar beliau itu bisa memahami karakter peserta didik sehingga Bu Tati itu juga tidak otoriter untuk mengajar ketika kemampuan muridnya atau peserta didiknya tidak sesuai dengan kehendak dari Bu Tati itu sendiri. Jadi kita sebagai teman juga harus memberikan atau bukan memberikan menjelaskan bahwasanya memang peserta didik punya kemampuan masing-masing. Itu nanti kira-kira kita yang rekan sejawat atau membutuhkan yang lebih tinggi, misalnya kepala sekolah atau bagaimana? Eh, Bisa jadi Bu, kalau menurut apa selama itu Bu Tatinya menerima usulan kita, kita eh, Masukan lah ya. ya masuk ya masukan kita ya masukan usulan kita. Masukan kita ya nggak apa-apa kita dengan Bu Tati, tapi kalau Bu Tati masih tetap apa belum bisa menerima masukan, kita harus melakukan eh Konsultasi seperti kepada ya guru sekolah gitu konsultasi ya. dengan pihak
apa kepala sekolah atau mungkin pihak yang punya kompetensi yang lebih, Bu. Ya. Berarti untuk kasus yang anak ini karena kita sama-sama guru BK ya, berarti kan kita menjalankan Iya. layanan advokasi ya. Karena si anak ini Iya. kan memang secara hukum pun di sekolah pun kan entah kesalahannya seperti apa, untuk hukuman fisik ini juga tidak dibenarkan seperti itu. Kemudian untuk cara Benar. interupsinya itu juga kita melihat bagaimana karakternya Ibu Tati. Kalau dia di kelas langsung diinterupsi, Bu itu ada anak yang menangis, tentu dia akan langsung emosinya pasti meluap. Tapi ketika mungkin sudah selesai mengajar, kemudian duduk di ruang guru, kita dekati pelan-pelan, Ibu mohon maaf mungkin tadi ada anak yang menangis tadi, kalau kalau boleh tahu gimana ya, mungkin ada hal yang bisa kita bicarakan di BK atau apa. Sebenarnya kan meskipun di SD itu kan keberadaan guru BK itu juga sangat diperlukan, apalagi ketika Iya. ada kasus-kasus yang memang harus ada orang ketiga yang apa ya, mengkomunikasikan bagaimana seharusnya permasalahan itu diselesaikan. Berarti seperti itu nggih. Iya. Ya, Seperti itu, Bu. ya berarti mungkin ada tambahan lagi dari Pak Anjar terkait dengan apa namanya, penanganan hal-hal serupa anak-anak di sekolah yang berhadapan dengan guru yang mungkin juga disiplinnya terlalu tinggi, kemudian upaya disiplinnya itu tidak menumbuhkan disiplin positif, artinya anak itu mau dengan sendirinya melakukan kegiatan disiplin gitu. Mungkin ada tambahan saran atau gimana, bagaimana menjadi seorang guru yang dirindukan oleh anak-anaknya. Iya. Karena memang selama ini di SD itu kan memang belum ada ya, Bu. Apa namanya, guru BK-nya yang secara real ada. Eh, Sarannya adalah untuk penanganan yang lebih komprehensif harus diadakan namanya guru pendamping yang yaitu dari lulusan asli dari guru BK itu sendiri. Kalau tidak salah dulu sudah ada wacana bahwasanya setiap 3 SD itu dinaungi oleh satu guru BK. Nah, jadi guru BK-nya itu dari guru BK SMP atau SMA yang membantu di SD. Jadi mereka itu berkunjung setiap beberapa minggu sekali untuk melakukan layanan bimbingan konseling di SD. Nah, tapi pada sampai saat ini memang belum terlaksana. Nah, sarannya itu dilaksanakan sehingga di SD itu bisa terlayani permasalahan-permasalahan yang sekiranya memang dibutuhkan di SD. Ya, ya. Jadi istilahnya seperti konselor kunjung seperti itu ya nanti ya. Iya. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak Pak Anjar atas sharingnya. Iya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mungkin nanti bisa Tidak apa-apa, Bu. disambung di sekolahan ya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.